Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ngaji hikam itu kata guru saya sih bisa dipahaminya. Tapi kalau sudah paham enak membawanya. Kalau sudah paham enak membawanya, karena bisa hidup di berbagai zaman. Orang ahli hikam dulu itu sudah membaca di era 2019 ini, bakal ada istilah Android, ada istilah apa gitu. Itu orang dulu sudah tahu akan kejadian-kejadian yang semacam ini. Terus yang berikut, insya Allah saya pernah mengaji hikam waktu masih seperti adik-adik, karena saya pertama berangkat ke Pondoan walau sudah berusia, tapi sesungguhnya belum ngerti apa-apa, nulis Arab pun belum bisa, jadi sehingga nulisnya masih pakai tulisan Latin. Jadi Utawi ditulisnya ya pakai Latin, Utawi, Iki ya ditulisnya pakai Latin, Iki, Utawi, Iki, Iku. Jadi kita hanya panjang tulisan Iki, Iku saja, karena nggak ngertinya gitu kan. Cuman orang tua saya pesan, Pung, di Pondoan apa yang dibaca sama Mbak Yai ikut saja, yang penting duduk aja di situ. Kamu bisa ya bukan bagian kamu nggak bisa juga bukan kesalahan kamu. Nah, jadi bisa bukan bagian saya, tidak bisa juga bukan kesalahan saya. Nah, yang penting kamu ikut saja. Nah, jadi di Pondoan berangkat ikut ngaji hikam sama Kiai Muhammadin bin Murtodo. Beliau mengaji sama Ki Yasin, Syekh Yasin beliau mengaji sama Kisanusi. Kisanusi beliau mengaji sama Syekh Abdul Jalil. Syekh Abdul Jalil beliau mengaji sama Syekh Sewonegoro. Syekh Sewonegoro beliau mengaji konon ceritanya sama Ki Ahmad Mutamakin. Nah, Ki Ahmad Mutamakin itu ngaji hikamnya, yaitu sama muridnya Sunan Kudus. Tapi nggak ngerti apa gitu, nggak ngerti apa-apa. Di samping ngajinya, itu hanya 1 bulan sekali. Ngajinya 1 bulan sekali, udah nggak ngerti apa-apa. Terus pindah ke Jeporo. Di Jeporo sudah mulai pengen mengaji, jadi sudah mulai senang ilmu, jadi sudah mulai minta sama Kiai. Kebetulan ketemu sama Ki Abdullah Hadik Balai Kamban. Kenapa dikatakan Balai Kambang? Karena persis kampungnya macam begini. Di sebelah sini sungai, di sebelah sini juga sungai, di sebelah sini juga sungai. Jadi sebelah sini juga sungai. Jadi kalau mau ke sini, mau lewat mana saja pasti harus nyebrang sungai. Pertama datang ke situ, lihat anak-anak usia azki itu habis asar, pulang balik ke situ cukup dengan lari-lari saja nyebrang sungai. Nyebrang Kuala itu cukup hanya dengan lari sana. Terus saya mau ikut-ikutan seperti anak kecil itu, ikut lari di situ. Tapi ada orang kampung situ ngomong, Mas, sampean kok kadoset yang enggal nih. Om Dimas kula saking Cirebon, oh makirin. Sampean pun derek-derek nyebrang dulu, malah kedelap sampean. Nah, akhir nunggu sampai air itu surut, ternyata baru bisa ke situ besok pagi. Nah, ternyata itu air dalamnya hampir sungai itu hampir 3 meter. Tapi ajibnya itu waktu banjir, itu anak-anak usia ajib itu hanya lari-lari aja sih. Nah, lari-lari.
Begitu pagi ketemu sama beliau, Syekh Abdullah Habib. Teman saya yang bermohon, Mbah, pengen ngaji hikam. Kata Mbah Habib, ngaji hikamnya 7 bulan sekali aja ya. Udah di pondoan sebulan sekali, di situ 7 bulan sekali. Nah, akhir kata beliau sudah hitung-hitung ngawalin datang, udah ngajinya mulai sekarang. Jadi ngajinya cuman hadiah Fatihah, setelah dia Fatihah pulang. Nah setelah pulang, beliau nggak cerita apa-apa. Hanya orang di sekitar ngomong, Mas, kalau mau ke sini ini, kalau mau nyebrang, karena itu airnya sudah mulai naik lagi. Kalau mau nyebrang hadiah Fatihah dulu sama Mbah Hadi. Ya ternyata jadi anak-anak kecil itu orang-orang situ. Jadi kalau mau nyebrang kuat itu hanya hadiah Fatihah sama Rasulullah, hadiah Fatihah sama Abdullah Hadi. Jadi kayaknya sungai itu jadi dangkal. Nah, ternyata itu sungai nggak sampai lutut airnya itu, hanya sampai setengah betis. Ya udah, Pak. Nah, itu Mbah Hadi. Waktu saya di situ kebetulan sorbannya Mbah Mangli, Mbah Hasan Mangli. Nah itu ketinggalan di situ, nyangkol di kursinya Mbah Hadi. Nah itu Mbah Hadi cerita, iki sorbannya Mbah Mangli. Katanya ini sorbannya Mbah Mangli. Masa nomen yo, pokoknya aduh. Mangli itu di daerah Magelang. Sementara beliau tinggalnya di daerah Jeporo. Jadi kalau naik kendaraan 1 hari itu dari Magelang ke Jeporo. Itu sorbannya ditangisin sama Mbah Hadi. Masa momennya Mangli apa sholat kok sorbannya tinggalan itu. Terus sorbannya Mbah Mangli itu akhirnya dipegang sama Mbah Hadi, dilempar begitu. Masa no itu sing duwe apa sholat duhur malah kok ketinggalan. Terus sorbannya diambil terus dilempar. Nah, dilempar itu katanya kata santrinya Mbah Mangli itu sorbannya nyampe di sana di Magelang. Nah, Mbah Hadik itu beliau ngaji hikamnya dari mana? Mbah Hadik itu ngaji hikamnya sama Mbah Manaf atau Syekh Abdul Karim Lirboyo. Jadi Mbah Hadik itu santrinya Mbah Manaf Lirboyo. Nah, Mbah Manaf setelah haji dikasih nama, diganti yaitu Mbah Abdul Karim. Nah, Mbah Abdul Karim itu santrinya Ki Khalil Madura. Nah, orang dulu saking mantepnya di ilmu hikam, saking dekatnya dengan Allah, jadi semua itu kayak itu urusannya lebih gampang dibanding dengan ngurusin Android. Itu lebih gampang daripada ngurusin Android. Nah, itu orang dulu. Nah, karena di situ hanya dapat Fatihah, jadi sudah. Akhirnya saya keluar dari Mbah Hadid. Saya pengen sowan sama Ki Suyuti. Ki Suyuti itu orang Demak. Rumahnya dekat sekali dengan Masjid Demak. Hanya kehalangan alun-alun saja. Dia rumahnya sebelah alun-alun Demak. Saya dikasih unjuk sama Habib Ali. Kalau pengen sowan sama Ki Suyuti, beliau itu ahli hikam. Kalau pengen ngaji hikam, sampean sowan sama Ki Suyuti. Jadi akhirnya saya datang ke Ki Suyuti dari Mbah Abdullah Hadik. Saya ke Ki Suyuti. Nah sampai ke rumahnya Ki Suyuti, katanya Ki Suyuti itu sudah tidak pernah buka pintu depan, katanya sudah 7 bulan. Itu jadi pintu depannya udah nggak pernah dibuka sekitar 7 bulan. Setelah 7 bulan, nah itu saya sowan ke situ, ketemu sama beliau, tapi beliau nggak pakai baju, cuma pakai songkok ini. Cuman pakai songkok.
Saya bermohon Mbah dalam kepada matur, yo wis cekak-cekakan ae. Aku gak iso ngaji. Sampai nanti jaluk ngaji, aku gak iso ngaji. Itu katanya udah singkat saja. Sampai datang ke sini mau minta ngaji, saya nggak bisa ngaji. Jadi kalau sampai pengen ngaji ke sana saja ke Tuban. Nyari guru saya di sana di Tuban. Tapi beliau tidak kasih unjuk. Beliau tidak kasih unjuk Tubannya di mana. Jadi akhir saya pulang dari Demak itu ke Rembang. Nah, sampai di Lasem saya ketemu sama Gus Minan. Nah, ketemu sama Gus Minan, kata Gus Minan, coba sampean sowan ke sana ke Tanggir. Jadi akhirnya saya berangkat ke Tanggir. Sampai di Tanggir ketemu sama Ki Muslik. Dulunya namanya Ki Soim. Jadi waktu sebelum haji namanya Soim karena kerjaannya tukang puasa. Rumahnya di sebelah Kuala. Jadi pondoknya di sebelah Kuala. Jadi kalau ibarat ini pondoknya, itu rumahnya di sebelah sana. Tapi itu di jalan itu Kuala. Nah itu Ki Soim, Masya Allah itu. Kalau mau ngaji dari rumahnya itu nggak ada jembatan. Naik pakiak, ngerti pakiak apa enggak? Sendal yang dari kayu itu naik pakiak aja. Tapi nggak tenggelam gitu. Dan nyelosor aja gitu. Nah, jadi saya lihat ke sana. Terus jadi saya lihat begitu ketawa. Dia tanya Gus, dalam, Masya Allah Gus, jenengan pengen naos nih, ini Mbah, tak tubuhi Gus, kulo gak ada guru, Gus. Waduh, kesunyuti kondo aku dari guru nang Tuban, ketemu karo Kisoim, karo Ki Muslim, aku dari guru. Guruku iku Gus, setiap dino kerjaannya maca Quran, setiap dino ku khatam. Tapi yo kalau maca kitab, yo kitab gede-gede. Yo kalau nyerpis, iso nyerpis motor, iso nyerpis sepeda, iso nyerpis TV, iso nyerpis tip, iso nyerpis opo. Iku tiap dino Qur'ane khatam. Setiap dino Qur'ane khatam, setiap dino, setiap hari itu Qur'annya khatam, dan setiap hari baca kitab, dan setiap hari kerja. Jadi penasaran. Nah akhirnya nyari, alhamdulillah ketemu di Senori. Yaitu sowan saya habis asar kira-kira jam 4, sowan ke situ. Saya minta doa, nggak minta ngaji. Saya ke situ minta doa. Enggak. Yo, sampean kondi. Saya dari Cirebon. Nuwun sewu Mbah, dalam parang matur. Yo sampe nyaduk opo? Kula badhe nyuwun doa. Aku nggak iso ndonga. Nek ngaji iso. Nah, katanya saya nggak bisa ndonga. Tapi kalau ngaji saya bisa. Dari situ saya pulang lagi ke Tanggir. Nah pulang lagi ke Tanggir, ternyata Ki Muslih itu akrab, berartinya Ki Muslih itu akrab dengan bapak saya. Kata Ki Muslih, begitu malamnya saya sowan lagi, Gus, bapakmu itu nek sampean nang Senori seneng. Gurumu itu Mbak Madun, nek sampean ngaji nang Senori itu pas seneng banget. Iku sing dikarepe nang Ki Suyuti sampeyan kon golek kiai nang Tuban iku ya Mbah Fadl. Jadi sampeyan nek ape ngaji nang Mbah Ndol ae. Jadi akhirnya saya pulang dulu ke Cirebon, sampai di Cirebon cerita-cerita sama kiai-kiai yang ada di Cirebon. Beberapa kiai yang saya temui semua tidak ada yang setuju. Itu beberapa kiai yang saya temui semuanya tidak ada yang setuju saya mau ngaji di Senori. Alasannya di Senori pun galaknya nuduh ampun, apa kira-kira kamu kuat? Itu di Senori katanya galaknya nuduh ampun, apa kira-kira kamu kuat? Terus kata bapak saya,
La haula aja aku berangkat ke sana ke Senori, dipukul sama kiai mati, langsung masuk surga. Daripada ini magerin suwe mati belum tentu masuk surga. Mendingan di Senori aja, kamu ketemu dengan kiai yang galak, dipental sama kiai yang galak, kamu mati langsung masuk surga. Udah, jadi saya tambah semangat. Jadi akhirnya saya pamit berangkat ke Senori. Nah, berangkat ke Senori, disitulah akhir sampai di Senori, beliau ngomong, yo nek melok ngaji karo aku, yo opo kitab sing enek kudu diaji kabeh. Nah, kalau mau pesantren di sini, apa yang dibaca di sini harus ikut semua. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi akhirnya ini, terus saya beli kitab ini. Nah, ini belinya waktu di Senori. Nah, di kitab ini di Senori. Nah, jadi beliau ngaji sama abahnya, Ki Abdus Syakur. Mbak Fadl itu hafal Quran. Hafalin Qurannya nggak kayak kita. Kita di sini udah berapa bulan. Mbak Fadl itu ngapalin Quran itu cuma 30 jam. Jadi satu hari itu 1 jam. Jadi 30 hari berarti berapa jam? 30 jam. Itu satu hari 1 juz. Cuma 1 jam. Nah, jadi 30 jam itu sudah hafal 30 juz. Jadi kalau beliau mau berangkat ke Surabaya, dari rumah itu baca Alif Lam Mim. Nanti sampai di Surabaya itu sudah Qul a'udzu birabbin nas. Nanti pulang dari Surabaya itu baca Alif Lam Mim. Nanti masuk ke rumah itu sudah baca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, beliau salah satu doa yang diwariskan sama Mbah Mun itu satu, kata beliau. Mbah Mun itu dipesenin sama beliau, setiap mau masuk ke rumah suruh membaca surat Ikhlas 3 kali. Nah, itu katanya Mbah Mun cuma dipesenin itu, ngaji di Mbah Fadl. Ngaji lama di Mbah Fadl itu oleh-olehnya kowe nek mlebu rumah, lha iku nek mlebu kalau masuk rumah, lah itu sebelum masuk rumah buka pintu itu baca dulu surat Ikhlas 3 kali. Nek iso tahan nafas, nek gak iso ya ampun daripada mati. Ya daripada nahan motor amblas. Nah, tuh di Senori. Nah, Senori ngaji ikan. Nah, beliau ngaji sama Pak Abdus Syakur. Pak Abdus Syakur beliau ngaji sama Abu Bakar Syakur. Nah, Syekh Bakri. Syekh Bakri mengaji sama Syekh Umar Sami. Nah, Syekh Umar Sami ngaji sama Syekh Mursi. Nah, dan seterusnya. Nah, itu insya Allah sanadnya hikam tidak begitu jauh. Begitu. Nah, jadi insya Allah tadi udah dikasih mukadimah, kalau udah selesai hikam, udah selesai nanti ngaji yang lainnya gitu kan. Nanti kalau udah selesai baru saya kasih sanadnya gitu kan. Nah, jangan baru mulai minta sanad, nanti jualan sanad. Ya, sekedar gambaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khususan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari sahabat Al-Qur'an dan tabi lisan wa عبد الرحمن بن عوف بن مالك بن جراح وسلم بن مبروع بن الكافرين منهم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بين الرحيل خصوصا جميع المشايخ ومشايخنا وشيخنا ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zalali. Nah, udah ngajinya segitu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Min alamatil i'timadi alal amali. Nah, supaya wong Jawa supaya kenal makna Jawa. Min alamatil i'timadi itu tetap, nah kan tetap ada makna yang jaminan. Min alamatil i'timadi itu tetap setengah saking tondo-tondone ngalap tetanggenan oleh ngalap tetanggenan alal amali ingatase amal lahir. Alal amali ingatase amal lahir. Amal lahir itu apa? Nah, amal lahir itu yaitu seperti ngalap kekuatan, ngalap tetanggenan bahwa kita sudah cukup dengan membaca sholat 5 waktu, kita merasa cukup dengan zakat fitrah, kita sudah merasa cukup dengan puasa Ramadan, kita sudah merasa cukup dengan baca syahadat, kita sudah merasa cukup dengan haji. Nah, itu maksudnya alal amali, yaitu amal lahir. Nah, maka orang dulu katanya tuh begitu rukun Islam tuh ya, rukun Islam. Rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu kalau sudah baca syahadat disyaratkan maka kayak orang tahiyat, sudah suruh dilipat tuh katanya begitu. Kalau udah syahadat suruh dilipat. Nanti kalau udah sholat ya sama suruh dilipat lagi. Kalau sudah puasa sama suruh dilipat lagi. Tapi kalau zakat nggak boleh dilipat. Tapi kalau zakat itu sudah diacumin. Kalau haji suruh dilipat lagi. Itu orang dulu itu mengisyaratkan rukun Islam itu begitu. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini termasuk diantara min alamatil i'timad alal amal, yaitu amal lahir. Amal lahir itu apa? Yaitu amal-amal yang ada hubungannya dengan rukun Islam. Sholat, zakat, puasa, haji. Itu tidak boleh dijadikan andalan. Bahwa aku tukang sembahyang, aku tukang salat, wis pasti kok mlebu surga. Aku tukang zakat, wis pasti kok mlebu surga. Saya tukang puasa, sudah pasti nanti bakal masuk surga. Lah itu yang semua amal jawarih itu, amal lahiriah tidak boleh, tidak bisa dijadikan andalan. Nah, maka kalimatnya di situ min alamatil i'timad, setengah saking tondo-tondo. Jadi sebagian dari tanda-tanda. Mubtadanya mana? Kalau sudah ada khobar, mubtadanya yaitu nuqsanur roja'i.
sebagian kok tondo-tondonya, sebagian kok dari tanda-tanda kita kita ngambil kekuatan, kita mengambil kepercayaan, kita mengalap cukup, kita mengalap sempurna dengan anggota amalia jawarih, yaitu mubtadanya nuqsanur rojai, yaitu kurangnya harapan. Kurang harapan dengan apa? Kurang harapan sama siapa? Kurang berharap sama Allah. Kurang berharap dari apa? Inda wujudis zalali, dikala wujudnya, dikala adanya zalal itu kepleset asalnya. Nah itu kayak kita maksiat. Nah kita dikala maksiat itu nyantai, kayaknya tidak punya problem. Dikala maksiat kita itu kayaknya tidak punya beban. Dikala maksiat kayaknya kita tidak punya perasaan apa-apa. Nah itu adalah tanda bahwa kita itu adalah orang yang kita itu adalah nuqsanur roja. Nah itu orang yang tidak bisa jaga. Nah itu tanda-tanda kita tidak boleh mengambil itu, yaitu terutama dikala kita itu terjadi maksiat. Maka orang-orang dulu kasih makna di sini. Kita kalau sholat suka ingat ini, suka ingat itu, lupa ini dan lupa itu, mungkin ada salah satu kesalahan yang kita perbuat. Mungkin kita salah sama anak, mungkin kita salah sama istri, mungkin kita salah sama yang lain, mungkin kita salah sama hewan, mungkin kita salah sama piaraan kita, mungkin kita salah sama tanaman kita, mungkin kita salah sama lingkungan kita. Nah, maka di situ kita berpandai-pandai, yaitu berpandai-pandai untuk selalu bermohon kepada Yang Maha Kuasa untuk mencari dan meminta ridhonya. Itu untuk mencari dan meminta ridhonya. Nah itu kalau kata orang dulu itu tanda-tanda kita orang yang terbujuk dengan nafsu. Tuh, kita yang terbujuk dengan nafsu, itu terbujuk dengan nafsu, kita sering bermuara pada kemaksiatan. Kita sering bermuara pada kesalahan. Nah, kita sering bermuara pada emosional. Nah, jadi kita seringnya bermuara pada nafsu. Nah, yang orang tua seringnya itu bahwa tindakannya yang paling benar itu orang tuanya. Anak itu sudah pasti salah. Begitu juga guru itu apa yang dilakukan guru perasaannya sudah itu yang paling benar, bahwa murid itu sudah pasti salah. Nah, tapi itu tidak selamanya begitu. Tidak selamanya begitu. Anak kadang banyak benarnya, orang tua yang ada salahnya. Kadang guru yang keliru, murid yang benar. Kadang murid yang keliru, guru yang benar. Nah, maka disitulah kita dituntut untuk saling ini. Balikin lagi. Min alamatil iktimad. Ikut tetap. Nah, itu bahasanya orang dulu, ikut tetap. Kenapa sih harus pakai ikut tetap? Tuh. Mendahulukan khobar, mengakhirkan mubtada, karena khobarnya berupa jar majrur. Nah, khobarnya berupa jar majrur. Di mana ada khobar berupa jar majrur, pasti harus mendatangkan atau pasti menyimpan lafadz kaidun atau lafadz kaidun atau lafadz istaqarra. Itu kata Alfiyah begitu. Wa akhbaru bil gharfin aw bi harfi jar. Masih ingat nggak? Wa akhbaru bil gharfin aw bi harfi jar. Nabi nama maka ilin awis takor. Nah, asalnya kainun min alamatil i'timad alal amal. Nah, maka lafaz alal amal lah ini sama dita'allukannya oleh iktimad, oleh ngalat kekuatan lah itu pada oleh ngamal, oleh iktimad
alal amali, oleh ngalap cukup, oleh ngalap sempurna alal amali ingatase amal lahir. Nah, jadi lafaz alal amalnya itu dita'alukan kepada lafaz al-i'timad. Boleh nggak sih al-i'timad dijadikan mu'allaq? Nah, katanya wa'alikil dorfa wa ma dohahu bil fi'li au ma yahtawi. Nah, ini bil fi'li au ma yahtawi maknahu. Maksudnya ma yahtawi maknahu yaitu masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, min alamatil i'timad ala amal itu amal jawarih ay amalul jawarih bin sholatin wa azkarin wa ghairiha. Nah, itu kita tidak boleh menganggap bahwa kita tidak boleh punya keyakinan bahwa sholat kita pasti diterima oleh Allah. Maka kalau kata guru saya, nek iso usaha mau sholat seumur-umur itu sewaktu tok sing diterima. Guru saya ngomong gitu, usaha no sampai lu sholat seumurmu itu enak sewaktu sing diterima karo Gusti Allah. Nah, terus nyeletuk sama kiai, "Mbah, apa sholatku nggak diterima?" Yo kudu bagianmu nrimo iku. Maka usaha no iku sholat enak sing sewaktu iku sing kira-kira diterima karo Gusti Allah. Insya Allah yang diterima sewaktu itu yang mudah-mudahan bisa menjadi harapan kita nanti. Nah terus ada santri nyeletuk, ya Ustaz kan gak usah sholat. Sholat aja urung diterima, urung meneh sholat. Wis sholat aja urung tentu diterima, meneh nggak sholat bisa. Nah, min alamatil i'timad fil amal, yaitu amalul jawarih, nuqsanur roja'i, kurange pengharapan rojak fillah, ngarep-ngarep peridone Gusti Allah, ngarep-ngarep kok kemenangannya Allah, ngarep-ngarep kok muliane Allah, ngarep-ngarep kok kasih sayangnya Allah. Inda wujudiz zalali, oleh nuqsanur roja, oleh nuqsanur roja, inda wujudiz zalali, nalikane enene. Nah, dikala adanya satu kesalahan. Nah, kalau kita punya kesalahan sama sekali karena kita tidak punya, hatinya tuh kosong. Maksudnya tuh kalau kita punya kesalahan, hatinya tuh kosong. Kosong kayak kita kayak cuek bebek dengan kesalahan yang kita perbuat. Cuek bebek dengan kesalahan yang kita lakukan. Ya contoh. Ini katanya orang herbal. Ada tukang obat banyak. Ini mungkin bertentangan dengan tukang obat. Itu tukang herbal waktu kesini. Tukang herbal katanya begitu. Nah itu padinya selalu disemprot, dagingnya disemprot, semuanya disemprot. Terus orang itu ngomong, karena dikala kita nyemprot sama sekali tidak pamit, tidak apa, langsung berat kali semprot. Itu katanya kalau mau nyemprot jagung, mau nyemprot apa itu pamit. Mohon maaf ya para wereng, para penyakit, karena saya membutuhkan jagung ini, kalau nggak disemprot biasanya tidak aman. Jadi saya semprot ya, nanti di akhirat kamu nggak boleh nuntut saya ya. Itu katanya tukang herbal. Waktu ngajarin Kang Supram herbal itu promosinya begitu. Wah, ini orang bikin herbal promosinya jadi akhirat juga ya. Itu promosinya akhirat juga sih ya. Tukang herbal. Nah, baru saya tanya, "Emang kenapa teh?" Kan Pak Kiai banyak itu orang jualan obat ngajar masuk surga gara-gara perang. Itu katanya orang tukang herbal banyak yang masuk surga karena gara-gara perang. Itu warnanya asal semprot aja nggak pamit. Kalau udah pengalaman kenal surga aja ya si Tete. Ya maklum orangnya suka bercanda, itu candaannya sampai semacam itu. Nah, terus yang berikut ya, yang berikut. Artinya dengan mengaji ini kita tuh tujuannya hidup di mana saja di alam dunia ini
Memang Allah menyuruh kita untuk memakmurkan dunia. Tapi juga Allah melarang kita untuk merusak dunia. Jadi suruh dimakmurkan, tidak boleh dirusak. Nah, maka kita niatnya yuk memakmurkan dunia, jangan sampai kita merusak dunia. Jadi dengan itu maka kita berupaya, berusaha jangan sampai kita menyakiti makhluk hidup yang lain. Kalaupun itu menyakiti, lah itu kata tukang herbal, pamit dulu katanya. Nah itu pamit dulu kata tukang herbal. Nah jadi insya Allah sekedar mukadimah. Nah sekedar mukadimah dari saya itu dulu, Kalau tadi terusin sama Ani, ya dari saya itu dulu, nanti terusin sama Ani. Nah ini matanya ikan itu cuma segitu. Jadi kalau dihafal cepet sama. Min alamatil i'timad alal amal nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Itu dulu waktu disenori sama Mbak Mun. Sama Mbak Mun itu bukan Mbak Mun Zubair, tapi Mbak Mun Junaid. Karena saya pernah kaji sama Mbak Mun Junaid juga. Nah itu disuruh menghafal. Itu menghafalnya cuma segitu. Ya. Min alamatil i'timadi alal amal wujudun nuksoni inda nuksonur rojai inda wujudiz zalali. Nah sebagian dari tanda-tanda bahwa kita ini sangat berharap pada amal, nah itu adalah kita merasa nyantai, kita tidak merasa punya beban, kita tidak punya perasaan apa-apa dikala kita berbuat kemaksiatan. Itu ya sering-sering terjadi lah. Orang tua yang habis tempeleng anaknya itu nyantai saja, pak tempeleng, udah kayak tidak punya beban apa-apa. Anakku ini masuk rumah sakit apa enggak, masukin apa enggak, nah itu kayak tidak punya beban apa-apa. Nah itu adalah termasuk orang yang sangat keliru. Nah, maka di sini perlu diajak berangan-angan. Tuh perlu ngajak angan-angan. Ya anaknya apa? Coba aja. Anak mecahin gelas, kupingnya ditarik-tarik sampai berdarah. Giliran dibawa ke puskes, dijahit 3 jahitan. Satu jahitan ibarat harganya bisa mahal-mahal 15.000. Kalau kali 3 berapa? 45. Sementara harga gelas berapa? Itu harga gelas satu lusin harga gelas cuma 40.000. Harga gelasnya satu lusin 40.000. Telinganya habis tempeleng nggak punya beban apa-apa, dijahit sama dokter, nah itu 45.000. Berarti harga gelas dengan harga telinga itu masih mahalan. Telinga. Mahal telinga apa mahal gelas? Waduh, dia. Nah, maka tuh dengan cara ini, dengan cara ngaji ini, itu tujuannya kita itu diajak tuh melangkah berpikir di luar itu. Nah, jadi sehingga kita intinya belajar sabar, ya, belajar menerima, selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya, kalau ada yang mau bertanya monggo. Kalau nggak ada nanti langsung penutupan. Ya adik-adik ngantuk ya? Yes, kalau ngaji ngantuk. Ya, ada yang mau bertanya monggo. Tapi udah nggak ada. Bahaya juga. Ya ini ngapuntennya ini. Kantong orang rasa hormat. Saya tambahkan sedikit ya, karena syarah yang penjelas hikam yang dipakai Bapak itu kan penjelas Ibnu Abbad. Ada penjelas lain dari Ibnu Ajibah bahwa yang dimaksud nuqsanur roja inda wujudi zalal itu min alamatil i'timadi 'alal amal. Nuqsanur roja inda wujudi zalal min alamatil i'timadi 'alal amal, tandanya kita itu berpegangan terhadap amal kita. Nuqsanur roja inda wujudi zalal itu hilangnya roja, hilangnya pengharapan ketika kita itu gagal. Jadi biasanya ada orang ketika gagal putus asa, berarti itu menunjukkan dia itu berpegang terhadap amalnya.
Kalau kita berpegang terhadap Allah, meskipun gagal, gak boleh putus asa. Karena yang menentukan keberhasilan itu Gusti Allah. Sedangkan manusia itu berusaha saja. Makanya dalam satu hadis, ada hadis yang sangat terkenal, kata Nabi Muhammad, lan tadkhulanna ahadukum al-jannah bi amalihi. Gak ada satu orang pun dari manusia itu yang masuk surga bi amalihi, karena amalnya. Gak ada. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu? Nabi Muhammad, kita tahu amalnya banyak sekali. Tapi apakah Nabi Muhammad nggak bisa masuk surga dengan amalnya? Nabi Muhammad menjawab, wala ana, saya pun nggak bisa masuk surga dengan amal saya. Illa ayyataghammadiyallah birahmati. Saya masuk surga karena Allah memberikan rahmatnya kepada saya, bukan karena amal saya. Jadi itu min alamatil i'timadil alal amal, maksudul rajul jazalal, itu maksudnya jangan sampai kita itu kalau usahanya gagal putus asa. Kalau kita usaha gagal putus asa, berarti enggak karena Allah usahanya, karena yang lain. Ciri-cirinya usaha, ketika kita usaha, ciri-cirinya usaha kita karena Allah. Kalau gagal enggak putus asa, kalau berhasil enggak sombong. Jadi nembak cewek ditolak enggak apa-apa, santai aja. Bagian dari usaha. Min alamatil i'timadil alal maksudul. Nyalon PNS ditolak biasa saja. Kalau ternyata nyalon PNS ditolak kok nangis, berarti i'timadi al-amal, enggak karena Allah. Nanam jagung enggak panen, yo biasa. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu artinya bisa dua. Yang pertama, kalau kita itu enggak karena Allah amalnya, biasanya kalau kita maksiat enggak merasa apa-apa. Itu enggak boleh. Jadi yang kedua, kalau kita enggak karena Allah amalnya, kalau gagal putus asa, itu enggak boleh juga. Kenapa? Karena yang putus asa itu hanya orang kafir. Wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illal qaumul kafir. Hah? Mirahmatillah. Ya gitu. Ya sama aja, artinya sama aja. Itu tafsirnya kayak gitu. Bingung kalau ngomong di antara para hafidz Quran, salah bahaya. Ya monggo kalau ada yang mau didiskusikan, nanti yang jawab bisa siapa saja. Kalau nggak ada, kita baca wal asri. Silakan.